قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita di kesempatan yang berbahagia ini, di rumah Allah yang berkah ini. Kita masih diberikan kekuatan untuk bisa istiqomah mentadabburi ayat-ayat Allah, mentadabburi sunnah-sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan, Allah tambahkan nikmat iman kepada kita, nikmat Islam dan juga nikmat-nikmatnya yang lainnya. Dan semoga kita senantiasa diberikan jalan kesempatan untuk tetap berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasan kita pada pagi menjelang siang ini yaitu di antara upaya seseorang untuk senantiasa mentazkiyah dirinya adalah dia memiliki sifat dan akhlak malu. Jadi bahasan kita pada pagi hari ini berkaitan dengan salah satu akhlak yang dituntunkan oleh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sifat malu. Di mana Nabi kita Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Ahmad dan juga imam-imam hadis yang lain, dan hadis ini sahih. Kata Nabi SAW, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, di antara perkara yang telah diketahui oleh seluruh manusia dari pengajaran para nabi, yang pertama adalah idza lam tastahyi fasna bima syi'ta. Kalau kalian sudah tidak memiliki sifat malu, maka silakan berbuat sekehendak hati kalian. Nah, hadis yang mulia ini pengajaran dari Nabi kita, ya, bahkan pengabaran dari Nabi kita, bahwasanya sifat malu itu adalah pelajaran atau kalimat-kalimat yang disampaikan oleh seluruh nabi dan rasul, termasuk baginda Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini wasiat dari seluruh nabi dan rasul. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, min kalamin nubuwatil ula, di antara perkara yang diketahui oleh manusia dari pengajaran para nabi. Yang pertama, siapa itu ya? Para nabi yang pertama. Ya, kalau kita kemudian mendengarkan penjelasan para ulama bahwasanya Rasul dan Nabi yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nuh alaihi salatu wasallam, berarti dari mulai Nuh. Ini sifat malu diajarkan, diwasiatkan agar manusia itu memiliki sifat malu. Atau kalau kemudian ya terjadi perbedaan pandangan tentang perbedaan antara Nabi dengan Rasul, ya, bahwasanya apa? Dari mulai Abul Anbiya atau Abul Bashar, maaf, bapaknya manusia, dari mulai Adam alaihi salatu wassalam, maka ini sudah diajarkan. Ya, apakah dari mulai Nuh atau dari mulai Adam? Yang jelas Nabi kita di dalam hadis ini mengabarkan bahwasanya sifat akhlak malu itu adalah salah satu di antara yang diajarkan, disampaikan oleh para nabi yang pertama.
Sehingga kalau dari sini saja ini menunjukkan tentang apa? Ternyata masalah malu itu betul-betul merupakan masalah yang penting. Kenapa demikian? Karena diajarkan selalu oleh seluruh Nabi dan Rasul. Ya. Dan kita rasakan sekarang, ketika seseorang sudah tidak punya rasa malu, maka lihat saja coba. Ya, segala hal dilabrak. Ya, syariat Allah dikesampingkan. Ya, dia tidak punya rasa malu lagi. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tentu pembicaraan malu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ini, kata para ulama, yaitu malu yang berarti apa? Perbuatan yang menjauhi seseorang dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ketika seseorang itu menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh agama, dilarang oleh Quran, dilarang oleh hadis Nabi SAW, dan dia meninggalkan itu semuanya, ini berarti dia memiliki sifat apa? Malu. Ya. Nah, ini definisi yang dimaksudkan tentunya. Artinya berkaitan dengan apa? Akhlaknya seseorang. Kalau dia berbuat maksiat, maka dia malu. Kemudian meninggalkan maksiat tersebut untuk beralih kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia memiliki sifat malu. Maka dari sini wajib bagi kita untuk melapisi diri kita dengan sifat apa? Sifat malu. Sebab Nabi dalam hadis tadi menyampaikan apa? Di antara perkara yang diketahui oleh manusia dari pengajaran kenabian yang pertama adalah idza lam tastahi, kalau kalian sudah tidak punya rasa malu, fasna bima syi'ta, maka silakan kalian berbuat sekehendak hati kalian. Artinya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari perbuatan kalian. Karena Allah telah mengajarkan sesuatu yang ma'ruf, yang baik, tapi kemudian kalian justru malah cinta kepada yang dilarang oleh Allah, dan kalian tidak punya rasa malu di hadapan Allah berbuat demikian. Nah, ini orang-orang yang seperti ini diancam oleh Nabi dengan kalimat tadi, silakan kalian berbuat sesuka hati kalian. Berarti tidak ada jaminan perlindungan dari Allah. Oleh karena itu banyak sebenarnya faedah dari hadis yang mulia ini, tapi sebagian kita sebutkan. Di antaranya apa? Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, Imam Ahmad, kemudian Imam Al-Baihaqi yang lainnya itu mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya orang yang tidak punya rasa malu, maka nggak ada tuh jaminan dari Allah. Dibiarkan begitu saja dengan dosa-dosa dan maksiatnya. Waliyadzubillah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malu yang terpuji itu adalah malu ketika dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ini baru malu yang terpuji. Sebab kata para ulama, ada malu itu ada dua. Ya. Al-haya itu kata para ulama qisman. Ada dua bagian. Ada yang apa? Yang terpuji, ada yang tercela. Ada yang diperintah untuk malu dan ada yang justru dilarang untuk bersikap malu seperti itu. Malu-malu yang terpuji adalah tadi, ketika seseorang dia berkata di dalam hatinya, kalau saya tidak sholat, betapa kufurnya saya kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada saya. Kalau saya tidak sholat, saya ini setiap hari disaksikan, dilihat oleh Allah. Perbuatan saya, perjalanan saya, lisan saya itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian saya tidak sujud kepada Allah? Saya malu untuk tidak sholat. Maka kemudian dia sholat. Nah, ini berarti malu yang terpuji. Ya. Ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah, misalkan minuman khamar, ditawarkan apa? Minuman khamar. Kemudian dia berkata, minuman khamar ini dilarang oleh Allah. Kalau saya minum, saya dicatat oleh Allah, karena Allah melihat saya. Saya nggak mau minum karena saya takut kepada Allah SWT. Saya malu kepada Allah yang telah memberikan segalanya kepada saya. Masa saya harus pergunakan hidup ini untuk maksiat? Salah satunya minuman yang dilarang oleh Allah. Dia meninggalkan minuman tersebut, maka dia telah bersikap malu yang terpuji. Ya.
Jadi malu-malu yang terpuji itu adalah ketika seseorang apa? Dia meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah, kemudian dia beralih kepada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti dia memiliki sifat malu yang terpuji. Tapi ada pun yang kedua, malu yang tidak terpuji atau malu yang justru dilarang, ya, adalah malu-malu yang justru apa? Melabrak syariat. Ya. Ya. Kalau kemudian seseorang dia malu untuk sholat berjamaah, ya, maka ini malu yang tercela. Ya. Kenapa nggak sholat, Pak? Aduh, saya malu orang saya baru masuk Islam, misalkan gitu ya. Ini jelas malu yang tercela. Kenapa Bu nggak pakai jilbab? Ya. Kemudian apa yang dikatakan? Loh, saya malu gimana ya kalau pakai jilbab? Nanti malah ditertawakan oleh orang. Ini malu yang tercela. Ya. Maka sekali lagi tidak boleh seseorang kemudian meninggalkan syariat agama ini hanya dengan berargumen saya malu gitu ya. Ini berarti dia telah menghiasi dirinya dengan malu yang tercela. Ya. Malu untuk ngaji, malu untuk membaca Quran, ya. Malu untuk apa? Menasehati anaknya dengan agama. Ini hal-hal seperti ini malu bukan pada tempatnya. Harusnya diberikan apa? Nasihat itu anak ketika dia berbuat apa? Keliru. Harusnya dibaca Quran dimanapun dia berada. Ya. Harusnya dia sholat berjamaah karena laki-laki diperintah untuk sholat apa? Berjamaah. Jangan sampai kemudian syaitan menghiasi dirinya, walaupun syaitan mengatakan malulah engkau. Nah, ini berarti malu yang tercela kalau seperti itu. Nah, sehingga dari demikian kita dapati beberapa faedah besar bagi orang yang menghiasi dirinya dengan malu, dengan akhlak yang diajarkan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan oleh para ulama di sini, malu apabila menghiasi diri seseorang itu akan memberikan beberapa kebaikan pada dirinya, beberapa keutamaan. Ya. Di antara keutamaan sifat malu, ya, kata Rasulullah SAW, malu tidaklah datang kepada diri seseorang atau ada pada diri seseorang kecuali dia mendatangkan khairan, kecuali dia mendatangkan apa? Kebaikan. Ya, ini keutamaan yang pertama. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Yang namanya malu itu tidaklah datang kepada seseorang kecuali kebaikan. Ya. Maka Bapak Ibu, di dalam agama kita itu banyak perkara-perkara yang sekali lagi kalau kita pahami agama ini itu mendatangkan kebaikan kepada kita setiap saat. Ya. Salah satunya adalah kita jaga, kita habisi diri kita dengan malu. Malu berbuat maksiat, malu meninggalkan apa perintah Allah, malu untuk menyelisihi sunnah Rasulullah, malu kalau tidak membaca Al-Quran, malu kalau berkata lebih tinggi dari suami, malu kalau berkata lebih tinggi dari orang tua. Kita tinggalkan itu semuanya, berarti Allah sedang memberikan banyak kebaikan kepada kita. Ya. Ada perkara yang berikutnya juga yang bisa mendatangkan kebaikan yang banyak adalah apa? Kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, perhatikan. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, terus menerus mengalir pada dirinya, apa cirinya? Yufaqihu fiddin. Allah berikan kefahaman pada dirinya tentang agama. Maka jangan pernah tuh kita meremehkan kayak duduk di majelis begini dalam rangka kita saling memberikan nasihat. Saya dan ibu-ibu bapak sekalian juga kita mentadabburi ayat-ayat Allah dan kita mendengarkan penjelasan para ulama tafsir dan juga para ulama hadis
berkaitan dengan agama ini, kita pengen apa? Kebaikan terus mengalir pada diri kita setiap saat. Ya. Maka orang yang paham tentang agama itu pasti dia berada dalam kebaikan. Beda dengan orang yang jahil, bodoh terhadap agama, maka apa? Tidak ada kebaikan. Falaysa lahu khair. Enggak ada kebaikan sedikit. Maka saya sudah sering sampaikan di majelis ini, Nabi kita telah memberikan busra, kabar gembira yang banyak tentang majelis ilmu. Ya, kan ini sering disampaikan kan ini. Jangan sampai kita lewatkan majelis ilmu. Jangan sampai kita remehkan majelis ilmu karena dia majelis kebaikan. Ya, orang yang diberikan kefahaman tentang apa? Agama ini berarti ciri dia adalah orang-orang yang diturunkan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dari dulu para ulama, dari kalangan para sahabat tidak pernah tuh melewatkan majelisnya Nabi. Ya, bahkan anak-anak para sahabat yang masih kecil pun umur 6-7 tahun mereka duduk di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena mereka tahu kemuliaan ada pada ilmu. Ya. Jangan sampai kemudian ilmu dikalahkan oleh kepentingan dunia yang sifatnya tidak kita bawa, bahkan tidak bisa membela akhirat kita. Sedangkan ilmu itu sendiri memuliakan seseorang, mengangkat derajat seseorang. Jadi kembali lagi bahwasanya apa? Orang yang menapisi dirinya dengan sifat malu, kata Nabi, la ya'ti al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak akan mendatangkan diri pada diri seseorang kecuali apa? Kebaikan. Ya. Maka ini keutamaan yang besar. Ya, kalau kita sekali lagi malu sama Allah untuk berbuat maksiat, maka pada saat itu Allah sedang memberikan kebaikan kepada kita. Dan kalau Allah sudah memberikan kebaikan kepada diri kita, pasti manusia juga akan melihat kebaikan pada diri kita. Kemudian bahkan dalam hadis yang lainnya, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di bab yang khusus, bahwasanya Nabi SAW mengatakan al-haya'u khairul kullu. Kebaikan malu itu kebaikan seluruhnya. Ya. Lihat bagaimana pentingnya malu ya, sampai Nabi mengatakan al-haya'u khairul kullu. Malu itu kebaikan seluruhnya. Bagaimana tidak? Ketika seseorang itu menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, ini memang sebuah kebaikan semuanya. Sebentar-sebentar dia malu kepada Allah. Dia ingin apa? Mencela orang, dia malu, dia tahan. Dia ingin menggunjing orang, dia malu karena Allah mencatatnya, dia tinggalkan. Berarti apa? Betul-betul kebaikan melingkupi seluruh kehidupannya. Ya. Maka rugi kalau kemudian orang tidak mengetahui tentang masalah ini. Ya, tidak melapisi dirinya dengan sifat malu. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan malu itu wujud dari apa? Imannya seseorang. Malu itu wujud dari apa? Imannya seseorang. Sebab Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Ibnu Majah, dan juga Imam Muslim. Kata Nabi, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 atau 60 cabang. Jadi banyak. Ya. Kata Nabi SAW, iman itu cabangnya ada 70 atau ada 60 cabang. Ya. A'laha, cabang iman yang paling tinggi adalah qaul la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah. Ini kata para ulama, lihat tauhid seseorang itu adalah iman yang paling yang paling tinggi. Jangan sampai kemudian kita tidak terus memperbaharui keimanan kita. Ya. Keimanan kita itu harus terus kita perbaharui dengan apa? Dengan banyak hal, dengan amal soleh, dengan senantiasa tazkiyatun nafs, ya, dengan senantiasa mendengarkan petuah nasihat dari para ulama, supaya iman kita itu terus bertambah. Sebab apa? Iman seseorang itu
ya dari kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah iman, cabang iman yang paling tinggi. Wa adnaha, dan yang paling rendah wujud dari iman seseorang, imatatul adza 'anil thariq, menyingkirkan duri, menyingkirkan halangan dari jalan. Indah ya agama kita ya. Agama kita itu Masya Allah mengajarkan semua akhlak yang luar biasa. Sampai ada perkara yang maaf di jalanan itu bisa membahayakan orang, merintangi orang, itu kemudian apa? Disingkirkan. Itu bagian dari iman ya. Ini kan lagi musim hujan, seringnya pohon apa? Tumbang gitu kan. Nah kita bahu membahu tuh, ini pohon terlalu besar, ayo apa namanya kita singkirkan secepatnya supaya manusia bisa berjalan. Itu iman ya. Kayak saya semalam, Masya Allah, ini kan masih daerah Bekasi ya. Ini Bekasi kan? Bekasi udah masuk Bekasi, walaupun bertetangga dengan apa namanya Jakarta ya. Kalau Pondok Gede itu Bekasi bukan? Oh Bekasi. Saya perasaan Pondok Gede itu bagi saya Jakarta. Hah? Oh gitu. Iya. Iya. Sebagian Bekasi, sebagian Jakarta ya. Maka udahlah Bekasi sama Jakarta jangan berantem ya. Jangan berantem kan dekat saling menopang gitu ya. Ya, penyangga Jakarta, Bekasi, Depok gitu ya. Semalam saya pulang dari touring itu, Masya Allah Bekasi parah juga ya Pak ya. Kami sempat beberapa kali terhenti karena apa kendaraan pada ini apa ada yang ngantri, ada yang jadi balik karena genangannya tinggi sekali. 5 titik itu kami. Ada 5 titik dari mulai apa Purwakarta sampai menuju ke Bekasi. Tapi lebih rata-ratanya itu di Bekasi. Dari mulai apa Tambun itu sampai dengan MM ini. Beberapa kali kami terhenti semalam sekitar jam 1 malam. Ya. Itu genangan ada kali sekitar 70 cm. Ini kayak seperti kayak banjir-banjir begini, Masya Allah. Ada orang yang berjiwa, berakhlak, sebagaimana tuntunan dari Nabi SAW. Dia apa namanya? Dia cari solusinya sehingga orang bisa lewat. Ini iman, gitu ya. Ini iman, Pak. Ya. Maka butuh sumur-sumur resapan kayaknya begitu ya. Ya, dibangun sumur-sumur apa? Resapan itu gunanya seperti itu supaya air itu ada jalurnya, ada jalannya gitu. Ya. Ya mudah-mudahan Bekasi Insya Allah 2024 lebih baik lah ya kan. Dulu kan kita mendengar baca surat kabar itu ada apa? Ada tol laut gitu ya. Baru dibangun kemudian udah apa? Udah banjir kan. Ya. Bukan tol atas tapi tol apa? Tol laut ya. Ya. Memberikan solusi untuk kemudian apa? Orang bisa lewat, menyingkirkan halangan. Ya. Malah justru seorang muslim bukan membuat halangan, jangan. Kami juga waktu berangkat ya touring kemarin itu, janganlah itu pasang ngambil jalan orang. Ya. Ini nggak boleh. Zalim ini. Ya kalau mau dagang di tempat yang apa? Ya memang sudah ditentukan. Jangan lahan pejalan apa kendaraan diambil juga. Ya, itu kan di daerah Bekasi juga ya, masih Bekasi lagi. Di Cikarang kalau tidak salah itu, ya itu udah biasa tuh. 3/4 jalan diambil juga, Pak. Sehingga apa macet. Ya, walaupun jam 12, jam 1 tetap macet. Ya, karena apa? Ngambil jalan untuk dagang. Kira-kira pertanyaannya jalan buat dagang bukan? Oh, adat kita mengatakan jalan itu buat dagang atau bukan? Kan bukan, Pak. Betul ya? Rumusannya saja sudah mengatakan begitu. Apalagi kalau dikeluarkan dengan apa? Aturan Pemda di sana. Ya jangan kita ambil, kita zalim. Dan itu bisa apa? Menghalangi orang. Sedangkan ciri orang mukmin justru kata Nabi imatatul adza 'anil thariq, menyingkirkan halangan, apapun tuh halangannya kata para ulama. Bukan sekedar duri, paku, pohon tumbang, bukan. Apapun halangan yang bisa menghalangi orang jalan, ya, itu disingkirkan. Ya.
Nah, ini bagian dari iman, bahkan iman yang apa? Yang paling rendah. Dan kata Nabi, al-haya'u syu'batun minal iman. Di antara bagian dari iman adalah sifat malu. Jadi orang kalau enggak, agama enggak mengajarkan begitu. Dia tinggalkan perbuatan maksiat tersebut, maka dia ada iman. Sebaliknya, orang yang justru malah mengikuti hawa nafsunya, berarti iman yang pertama, dia imannya sedang berkurang, atau jangan-jangan memang dia tidak punya iman. Ya, maka kan harusnya kita malu ya sama Allah. Ya, kalau kemudian orang lain lihat kita berbuat maksiat, terang-terangan lagi, dia berarti bisa jadi imannya tidak ada, ataupun imannya sedang berkurang. Sedangkan kita tahu al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kala bertambah, kadang-kala berkurang. Nah, boleh jadi dia lagi berkurang. Maka ini kalau kita ingin iman kita terus dikokohkan oleh Allah, salah satu hal yang mesti ada pada diri kita adalah malu kita kalau berbuat maksiat kepada Allah. Kemudian keutamanya yang ketiga dari sifat malu itu, bahwasanya orang yang memiliki sifat malu Allah cinta kepadanya. Ya, Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan Imam An-Nasai, dan hadis ini sahih. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Inna Allah azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul haya was sitra. Fa idza tasala ahadukum falyastatir." Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hayyun, maha malu. Ya, Allah memiliki sifat malu. Yang dijelaskan oleh para ulama kita, Allah Subhanahu wa taala itu malu kalau hambanya itu mengangkat tangannya berdoa sampai dia meneteskan air matanya, Allah tidak kabulkan. Allah malu kalau tidak kabulkan. Ya. Allah malu kalau kemudian ada hambanya sudah berjuang melakukan pembelaan terhadap agama, berjihad kepada agama karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah tidak berikan surga kepadanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu malu kalau Allah tidak membalas lipat ganda kebaikan seorang hamba. Ini Rabb kita salah satu nama dan sifatnya adalah Dia maha malu. Dengan pengertian yang barusan dijelaskan. Ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu jangan ragu-ragu melakukan amal soleh kebaikan. Kenapa? Karena setiap amal soleh kita lakukan pasti Allah Subhanahu wa taala balas dengan kebaikan yang serupa atau bahkan lebih. Ya, nggak usah ragu. Lelahnya kita pasti Allah balas. Lelah kita dalam mendidik keluarga kita dengan agama, pasti Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Lelahnya kita baca Quran, pasti Allah Subhanahu wa taala akan datangkan itu Quran nanti memberikan syafaat. Lelahnya kita salat tahajud, pasti Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat kita ke maqam mahmudan. Lelahnya kita duduk di majelis ilmu, nanti nama-nama kita akan disebutkan oleh Allah. Mana dulu yang sering datang ke majelis ilmu? Aku mencintai mereka. Ya. Jadi segala kelelahan kita dalam beramal soleh, menegakkan agama ini di kehidupan yang sifatnya sementara ini, nanti kita akan beroleh kebaikan yang banyak. Kenapa? Rabb kita itu malu kalau nggak membalas dengan kebaikan. Sedangkan Dia berfirman, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kebaikan itu untuk diri kalian, bukan untuk Allah. Bahkan dalam ayat yang lain Allah katakan, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Bukankah kebaikan buahnya adalah kebaikan juga. Ya. Dan harusnya kita malu. Malu kenapa? Kalau kita melanggar syariat Allah, mengikuti hawa nafsu kita, berbuat maksiat, pasti Allah pun akan memberikan ganjaran yang serupa. Ya, harusnya kita kan takut gitu. Kalau kita meninggalkan sholat, Allah ancam itu dengan neraka. Kalau kita meninggalkan Al-Quran, Allah jadikan hati kita kesat seperti batu.
Kalau kita durhaka sama orang tua, masya Allah, Allah tahan itu keridhaan kita, ya. Dan seterusnya. Jadi dua hal ini harusnya apa? Menjadi renungan bagi kita. Banyak orang yang suka bertanya, kira-kira apa kebaikan saya itu dibahas oleh Allah? Ini berarti dia ragu nih. Nggak boleh. Ya, dia harus yakin bahwasanya kebaikannya akan diganjar oleh Allah. Rabb kita bukan sekedar punya sifat dan nama Maha Pemalu, Maha Malu, tapi Rabb kita juga Asy-Syakur, Maha mensyukuri perbuatan kebaikan amal soleh dari seorang hamba. Ya. Artinya Asy-Syakur di sini Allah balas kebaikan dengan berlipat ganda. Jadi jangan ragu kita. Ya. Begitu pula sebaliknya tadi. Jangan kita bermain-main dengan maksiat. Harusnya kita malu kepada Allah dan tinggalkan itu maksiat karena malu kepada Allah. Pasti Allah akan berikan kebaikan kepada kita sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Jadi kata Nabi SAW, Allah Rabb kita itu Maha Pemalu, ya, dan Maha menutupi. Yuhibbul haya, dan Dia Allah mencintai sifat malu dan sifat ketertutupan. Ya. Maka Nabi mengatakan fa idza tasala ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian sedang mandi, fal yastatir, maka hendaklah dia menutupi dirinya. Kenapa? Karena Rabb yang melihatnya. Ini sampai akhlaknya diajarkan dituntut oleh Nabi kita. Sampai kalau kita mandi pun, ini yang paling utama. Ingat bicara yang paling utamanya. Ya, ini sudah dibahas oleh para ulama fikih berkaitan dengan orang kalau mandi, yang lebih utama dia tetap auratnya ditutupi. Kalau di Malaysia itu ya ada yang namanya kain basah, ya ditutupi auratnya. Ya pokoknya kain basah itu khusus untuk untuk mandi. Jadi jangan untuk pesta, bukan. Untuk walimah kain basah dipakai. Kain basah dipakai khusus untuk mandi, menutupi auratnya. Walaupun para ulama telah menjelaskan kepada kita kalau mandi tanpa busana boleh tidak? Ya boleh. Tapi Nabi kita SAW itu dia malu kepada Rabbnya. Ya, dia mandi menutupi auratnya karena begitulah yang diajarkan oleh beliau SAW. Sampai berikutnya yang kedua, berhubungan suami istri itu ditutup. Karena berdasarkan hadis ini kalau kalian sedang mandi maka falyastatir, hendaknya dia menutupi diri. Kalau kalian sedang ketemu dengan istri kalian, tutupi dengan selimut. Ya, jangan dibuka. Walaupun kalau kemudian terbuka memang tidak dosa, tapi hendaknya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai seperti itu diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di memakai selimut, ya. Kemudian mandi juga ditutupi bagian-bagian tertentu yang memang harus ditutupi gitu ya. Ya, tanpa harus menghalangi misalkan sabun atau shampoo ya untuk membersihkan diri kita. Tetapi ada seorang hamba yang dia malu kepada Allah ketika dia mandi, maka hendaknya dia menutupi diri. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwasanya di sini menggambarkan tentang diri Nabi SAW. Nabi itu sampai kalau buang air kecil, ya itu sampai hilang dari pandangan manusia. Nah, itu diikuti oleh para sahabat. Ya, Nabi SAW itu kalau di zaman kita kan beda ya. Kalau di zaman dulu Nabi SAW ya, kalau melakukan perjalanan padang pasir gitu ya susah nyari toilet. Kalau kita kan safar nyari toilet insya Allah mudah kan ya, dan tertutup. Kalau Nabi kemudian berjalan jauh sampai kata para sahabat, kami tidak lihat lagi Nabi hilang dari pandangan kami. Baru kemudian Nabi buang hajatnya. Ini karena Nabi malu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi malu kepada manusia. Tapi kadang umatnya meremehkan sifat dan akhlak ini. Ya, dia buang dia mandi terlihat oleh orang. Dan itu kan bahkan ya Allah, semoga Allah SWT jaga kita dan keluarga kita. Dia berhubungan suami istri hanya ditonton oleh orang. Ini jelas dia nggak punya rasa malu.
Banyak orang-orang yang kadang-kadang maaf nih, ya istilahnya berangkulan atau berciuman dengan dia memang halal, tapi kemudian divideokan, ini nggak perlu, ya. Dan ini terjadi di zaman sekarang, terjadi nggak? Terjadi. Ya. Jadi jangan sampai kita yang ngaji begitu, ya. Justru yang harusnya apa? Dilakukan ditutupi, kan gitu ya. Jadi ditutupi, ya. Hal-hal yang sifatnya sudah sampai kepada sesuatu yang saya malu, nggak perlu diekspos, ya. Tidak perlu divideokan, ya. Kecuali kalau orang kemudian memvideokan kita sama istri kita tanpa sadar, misalkan gitu ya, dalam artian kita lagi berjalan untuk ngaji, kemudian ada videonya misalnya, kelihatan apa, masya Allah mesra sekali, itu lain hal. Tapi kalau kita sengaja, gitu ya, mudah-mudahan bapak ibu ini kan ada nih yang ngaji sekarang sama pasangannya, ada kan ya? Ya. Jalan bareng, tolong videokan. Nggak perlu gitu-gituan, ya. Harus kita malu, ya. Jadi jangan sampai kemudian apa kita ekspos sedemikian. Semoga ini menjadi nasihat buat kita semuanya, ya. Kemudian yang keempat sekarang, di antara faedah malu, keutamaan malu, orang yang berakhlak malu berarti dia apa? Mengikuti akhlaknya para malaikat, makhluk Allah yang terpuji, ya. Karena malaikat itu juga memiliki sifat apa? Malu, ya. Malaikat itu memiliki sifat malu. Rasul kita dalam hadis yang panjang, ini hadisnya disingkat, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, Nabi SAW pernah apa? Dilihat oleh Aisyah maksudnya di waktu jatahnya Aisyah, di rumahnya Aisyah. Nabi sedang ya rehat sejenak dalam posisi kebetulan qadarullah apa? Sebagian paha beliau itu kelihatan, ya. Artinya kelihatannya jangan digambarkan kemudian Nabi celana pendek, enggak gitu ya. Kelihatan apa? Sebagian dengkulnya. Sebagian apa? Dengkulnya. Sedangkan aurat laki-laki itu kan dari mana ke mana? Dari bawah pusar sampai kepada apa? Lutut kan gitu. Nah, ini yang dimaksudkan dalam hadis ini, Nabi itu kelihatan lutut yang bawahnya, ya, lutut yang bawahnya. Yang kata para ulama itu sebenarnya Nabi nggak kelihatan aurat, cuma ya kalau antum misalkan kayak duduk begini, kemudian lututnya kelihatan, padahal bagian lututnya dengkul ya, itunya bukan aurat, gitu ya. Yang di atasnya, begitu pula pusarnya, yang di bawahnya, ya. Cuma kan kita kalau kemudian apalagi seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang apa? Manusia datang kepada beliau juga imam, kan gitu, ya. Dalam kondisi yang sedang apa? Sedang ada di rumahnya, sebagiannya terbuka sedikit. Kemudian kata Aisyah, datang ayahku Abu Bakar mengetuk pintu minta izin kepada Nabi untuk masuk, diizinkan oleh Nabi. Tapi kata Aisyah, Nabi membiarkan itu, ya, dengkulnya apa? Sebagian terbuka. Kemudian dalam beberapa saat datang Umar mengetuk pintu minta izin untuk apa masuk, Nabi izinkan dan Nabi tetap membiarkan itu. Tapi ketika Utsman bin Affan mengetuk pintu minta izin untuk apa? Bertemu dengan Nabi, Nabi izinkan, langsung Nabi tutupi. Ya. Kayak kita gini misalkan langsung ditutupi sampai bawah, ya, jubahnya. Kemudian sepulang mereka bertiga itu, Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa ketika Abu Bakar, Umar datang, engkau apa? Aku lihat tidak menutupi sebagian dari apa yang harusnya tadi ditutupi. Tapi ketika Utsman datang itu, kenapa engkau langsung buru-buru memperbaiki pakaiannya? Nabi kemudian mengatakan, ala astahyi min rajulin tastahyi minhu al-malaikah. Bagaimana aku tidak malu kepada seseorang yang sampai malaikat pun malu kepada dia. Radhiyallahu ta'ala. Maksudnya Utsman. Jadi Utsman itu
Ya sampai malaikat pun malu kalau melihat Utsman bin Affan. Ya. Ini tipe orang yang gimana ya? Kita seandainya dikasih kabar, antum, masya Allah, dimalukan oleh para malaikat, sadar apa enggak? Enggak dijawab kan, benar. Ya. Artinya kalau dimalukan oleh malaikat, pasti karena malu apa yang baik, kan gitu kan? Para malaikat itu malu karena melihat apa? Hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala pasti melakukan apa? Amal-amal soleh yang luar biasa. Sehingga malaikat malu kalau kemudian tidak mencatatnya. Malaikat malu kalau kemudian tidak menjadi saksi di hadapan Tuhannya. Itu malaikat itu. Sampai apa? Terhadap Utsman bin Affan pun Nabi apa? Memberikan apa? Gambaran tentang kemuliaan Utsman. Bagaimana mungkin aku tidak malu kepada seseorang yang sampai malaikat pun malu kepada beliau. Makanya aku malu betul. Ya. Ini menunjukkan sekali lagi apa? Tentang gambaran bahwasanya orang yang bersifat malu, menghiasi dirinya dengan malu, berarti dia sedang apa? Menghiasi akhlak para malaikat. Ya. Ini jelas yang kita kepengenkan setiap saat apa? Kita senantiasa apa? Ditemani oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Berakhlak dengan akhlaknya para malaikat. Di antara akhlak malaikat apa? Bertasbih, bertahmid, ya kan? Bertakbir, sujud terus, mengagungkan Allah. Nah, kalau ada seseorang yang punya sifat apa? Senantiasa basah lisannya dengan zikir, berarti dia sedang menghiasi diri dengan sifat malaikat. Walaupun maaf secara fisik dia tidak akan mungkin sama dengan malaikat. Betul ya? Nggak bakalan mungkin sama. Tapi sebagian sifat-sifatnya kita miliki itu bagus kan. Ada malaikat yang kalau udah sujud terus. Ada hamba yang cinta banget untuk sujud. Ya. Belum waktunya sholat dia tanya kok ada belum pendengarannya. Ini orang masya Allah baik sekali. Ya. Udah jam segini kok belum ada nih. Kenapa? Dia rindu sujud di hadapan Tuhan. Ada orang yang senantiasa beristighfar. Sedangkan para malaikat pun apa? Yastaghfiruna li rabbih. Dia beristighfar kepada Tuhannya. Nah, ini sifat-sifat malaikat harusnya apa? Juga menjadi hiasan kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan akhlak kita ya akhlak para malaikat. Ya. Kemudian yang kelima, di antara keutamaan malu itu adalah malu disebutkan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlaknya agama ini, akhlaknya Islam. Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli dinin khuluqan. Setiap agama itu memiliki akhlak. Setiap agama itu mengajarkan akhlak. Maka Bapak Ibu, ini kan akhlak sekarang ini lagi sedang apa? Lagi sedang apa? Ya viral. Akhlak ini bukan sekarang aja. 15 abad yang lalu sudah diajarkan oleh junjungan kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara misi Nabi kita apa? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Rasul kita diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau ada orang yang sekarang ngomong apa berakhlak itu ketinggalan. Pentingnya akhlak, pentingnya apa? Etik ya, Nabi sudah mengajarkan. Maka orang kalau kembali kepada agama ini, kalau difahami agama ini, selesai urusan. Ya, nggak perlu berdebat lagi. Kalau agama ini difahami, ditadaburi, diamalkan, selesai urusan. Ya. Karena kata Nabi setiap agama inna likulli dinin khuluqan, mengajarkan apa? Akhlak, mengajarkan apa? Perilaku yang baik. Kemudian kata Nabi wa khuluqul Islam al-haya. Lihat, akhlak Islam itu adalah apa? Malu. Ya. Berarti dia poros nih. Kalau orang sudah tidak punya malu, tadi kata Nabi apa? Fasna bima syi'ta. Silakan berbuat semau kalian aja. Karena kalian telah meninggalkan poros utama. Akhlak agama kita itu malu. Ya. Sekali lagi malu pada terminologi yang apa? Yang benar tadi. Malu saya kalau udah apa? Malu saya kalau nama saya sudah nama Muslim.
Tapi kok saya nggak bisa baca Quran? Nah, saya mau belajar. Ini baru malu yang terpuji. Malu saya sehat begini, masa ke masjid nggak jalan, nggak berangkat, nggak saya berangkat ke masjid. Nah itu baru malu yang terpuji. Kan gitu ya. Malu saya. Masa Masya Allah sudah berikan kamu yang luar biasa. Masa untuk menutup aurat saja saya nggak mau tunduk sama Allah. Enggak, saya harus tutup aurat saya sesuai dengan perintah Allah. Berarti ini malu yang terpuji. Dan ini sekali lagi akhlaknya agama kita. Kalau poros akhlak itu sudah ditinggalkan, silakan kalian berbuat, silakan saja. Tapi maaf, nggak ada jaminan dari perlindungan Allah SWT. Ya, silakan saja. Orang kalau mau beriman silakan ya. Orang kalau mau apa? Nggak beriman silakan juga. Orang kalau mau dia malu untuk apa? Meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah, silakan. Dan itu pun apa? Kebaikannya kembali kepada dirinya. Tapi kalau ada orang yang justru nggak malu, mengikuti hawa nafsunya, bahkan dinasihati sombong, dia tetap bermaksiat, maka silakan. Keburukan pun akan menimpa dirinya. Ya. Tadi dikatakan oleh Allah SWT, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kebaikan itu kembali kepada kalian. Wa in asatum, tapi sebaliknya kalau kalian berbuat keburukan, falaha, keburukan itu akibatnya kembali kepada siapa? Kepada dirinya. Ya, dua-duanya harus tahu dan konsekuensinya. Ya. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman, ayo kita sambut. Tapi siapa yang mau kufur, silahkan. Ya. Masjid ini kalau nggak penuh nih dengan jamaah sholat yang 5 waktu, nggak apa-apa. Ya, silahkan. Kalaupun Jumat nggak ada yang datang kecuali 1 shaf, silahkan. Tapi jangan salahkan Allah. Kalau kemudian apa? Tempat tinggal kalian kemudian apa? Datang berukun musibah demi musibah. Itu karena perbuatan buruk kalian, penentangan kalian kepada syariat agama Allah. Maka sekarang kita udah diajarkan supaya cerdas dengan beragama, pahami agama ini dengan berbagai apa konsekuensinya. Ya, kalau kita melakukan kebaikan di masyarakat kita, insya Allah Allah akan menjaga masyarakat kita. Kalau kita melakukan kebaikan di keluarga kita, Allah jaga keluarga kita. Tapi sebaliknya kalau kita udah gak punya malu berbuat maksiat, jangankan anak kita, istri kita, keturunan kita terus gak ada penjagaannya dari Allah. Ya. Coba deh kita telah, ya kita renungi. Di situ tuh sampai kemudian Nabi mengatakan apa? Wa khuluqul Islam al-haya. Akhlaknya Islam adalah apa? Malu. Makanya kita ini yang di rumah, suami harusnya malu. Kalau nggak bisa ngajarin istrinya agama, anak-anak agama, ayo kita ngaji, kan gitu. Tuntun istri juga ikut ngaji. Siapa di sini yang hari ini sama pasangan? Tunjuk tangan. Ada hadiah nggak? Nggak ada hadiah ya dari panitia. Perasaan kemarin-kemarin ada hadiah bu, ya kan? Bukan ibunya lagi apa sibuk ya kan? Siapa yang datang dengan pasangan? Sama istri, sama istri, sama istri. Ada mau soal nunjuk, yang lain nunjuk ya kan? Ya. Yang lain apa nih? Ini berarti yang depan bujangan semua. Ajak istri kita. Nah, yang kedua siapa yang ajak istri sama anak? Anaknya diajak, Allah barik. Wah, anaknya diajak, Masya Allah. Ajak pak. Yang anak kita sambil dibelajarkan adab-adabnya di masjid kan gitu kan? Adab-adabnya apa bermajelis. Ya walaupun hal 1, 2 kemudian anak-anak ya namanya juga anak-anak, tapi apa berikan dia lingkungan yang baik. Ya. Ajak kita, ya malu kita. Kalau kemudian waliyahzubillah kita nanti masuk surga sendirian, istri kita ada di neraka, anak kita di neraka. Jangan sampai. Kan kita pengen kebahagiaan kita bawa sampai apa? Sampai tempat yang tidak ada kelelahan, kegundah-gulanaan, tidak ada kericuhan, nggak ada masalah. Itu surga Allah SWT. Kita ketemu lagi dengan istri dan anak-anak kita, bahkan dengan anak keturunan kita ketemu, dipertemukan oleh Allah nanti di sana. Itu Masya Allah sebuah kebahagiaan yang tidak bisa dilihat oleh dunia.
Berarti apa? Ya kita harusnya apa? Tadi malu kalau kita apa? Nggak ngajak kebaikan kepada mereka. Begitu pula yang muslimah, ibu-ibu, ajak suaminya juga, ingatkan suaminya, ingatkan anak-anaknya untuk kalau keluar rumah yang putri menutup auratnya, ya. Kemudian apa namanya? Dia membawa nilai-nilai agama di dalam apa? Bermuamalah dengan sesama. Ajarkan kepada mereka. Karena semuanya itu pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelima. Ya. Yang keenam, malu keutamanya adalah dia sebagai pencegah dari maksiat. Ini tadi sebenarnya sudah dijelaskan. Ya, orang kalau punya sifat malu pasti dia apa? Jauh dari maksiat. Seandainya dia malu sama Allah yang melihatnya, yang mencatatnya, yang mendengarnya, pasti dia tinggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Orang yang punya sifat malu terjaga dari maksiat. Kemudian yang ketujuh, ya. Ini juga kelanjutan dari poin yang kedua tadi. Apa poin yang kedua? Malu itu apa? Malu tadi apa? Wujud imannya seseorang. Yang kedua? Wujud imannya seseorang. Cabang dari iman, ya kan? Ini juga kelanjutan yang ketujuh. Malu itu pasti beriringan dengan iman. Kata para ulama, bila salah satunya tercabut, maka tercabut juga yang berikutnya. Artinya kalau ada orang yang udah dicabut rasa malunya, dia nggak malu lagi berbuat maksiat, maka dicabut juga apanya? Iman. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam At-Tabrani, Nabi katakan al-haya wal iman qurina jami'an. Malu dengan iman itu senantiasa apa? Bersama. Ya. Maka kita pernah dengar ada istilah apa? Qarin. Yang qarin itu yang membersamai kita selalu. Kata Nabi, wal al-haya wal iman qurina jami'an. Dia senantiasa itu bersama. Malu dengan apa? Dengan iman. Kemudian fa idza rufi'a ahaduhuma, kalau diangkat salah satunya, maka rufi'al akhar, pasti tercerabut juga yang lain. Kalau orang sekali lagi ya, dia nggak malu tuh kita lihat berbuat maksiat, mengekspos apa namanya tadi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, malah dia kabarkan kepada banyak orang, berarti iman juga tercerabut. Ya. Nah orang kalau lagi sedang dicabut imannya, Pak, kemudian qadarullah ajal itu nyampe, gimana? Ya. Dan itu dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi SAW, orang ketika mencuri maka imannya apa? Hilang. Orang ketika sedang melakukan zina maka imannya hilang. Kenapa? Karena iman gak mungkin ketemu dengan maksiat. Ya, sebagaimana air tidak mungkin bercampur dengan apa? Minyak. Gak mungkin. Pada saat itu gak ada iman, lagi berzina, kemudian mati, coba bayangkan. Kan kita gak tahu. Maka kemarin ada sedikit kasus saja, ya, sedang perjalanan lagi touring itu, ya namanya juga anak-anak touring gitu Pak ya. Ada seringnya nanya juga fikih, sama dengan ibu-ibu, gitu kan? Ibu-ibu kalau nanya fikih bisa berjam-jam gitu kan, ya. Itu kebetulan ya memang belum nyampe Pak, ya, Jakarta menuju Pangandaran tapi lewat Ciwidey. Ciwidey itu kan alamnya bagus ya. Alamnya bagus, cuma konsekuensinya jaraknya jadi apa? Jauh. Coba bayangkan aja dari Bekasi menuju tempat penginapan 22 jam coba. Siapa yang betah duduk 22 jam? Cuma perkaranya muncul ketika mau sholat maghrib dengan isya, gitu kan? Ya, walaupun jaraknya sekitar 2 jam lagi ke penginapan, ya ada yang tanya ke ustadznya, kok nggak di penginapan aja Ustaz biar mandi sekalian gitu kan? Ya gitu, ya supaya apa? Ya mandi gitu. Karena dari semalam belum apa? Ya belum bebersih. Ibaratnya kan begitu kan? Belum apa? Bebersih. Ya maka ya kita terangkan, gitu ya. Kita terangkan bahwasanya apa? Lebih bagus apa kita sholat dulu. Ya, sepanjang pakaian kita enggak kena apa?
najis nggak apa, tapi kan bau keringat kan gitu kan? Ya itu utama. Terus saya sampaikan, karena kita nggak tahu nih 2 jam kita masih hidup atau enggak. Paham ya? 2 jam kita masih hidup atau enggak? Maka kita udah saatnya maghrib dan kita sholat dulu saja. Ya kita apa? Sholat dulu. Dalam kondisi safar, insya Allah Allah memaklumi. Ya, insya Allah Allah memaklumi. Nah, karena kita nggak tahu Pak, gitu. Maka orang itu kadang suka tidak pernah merasa ya takut kalau kemudian orang berbuat maksiat, tapi kadang dia suka petantang petenteng. Dia yakin bosnya umurnya masih ada. Gitu ya. Kadang kita suka ya Allah gimana ya? Ada orang yang nggak pernah sholat, tapi dia masih yakin besok masih apa? Masih hidup. Kita aja kadang-kadang masya Allah. Ada yang ketinggalan sesuatu yang biasa kita lakukan itu udah berasa banget kan gitu kan? Betul kata Nabi SAW, orang mukmin dengan orang kafir itu beda mensikapi maksiat. Orang mukmin kata Nabi SAW terhadap maksiat seperti orang yang berada di satu batu besar yang sebentar lagi akan apa? Menimpanya. Berarti dia ada was-was ya Allah. Nggak ada. Kalau saya melakukan ini ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu orang mukmin tuh. Tapi orang kafir menganggap maksiat kata Nabi seperti seekor lalat nemplok dia di hidungnya. Dia anggap sepele Pak. Itu saja. Ini bedanya orang mukmin dengan orang kafir begitu dalam hal apa? Maksiat. Kita kalau kemudian ya Allah astagfirullahaladzim tinggalan sholat berjamaah. Ada nggak sudah rasa apa? Oh, memang tadi macet banget. Apa boleh? Ya kita aja sholat bertiga. Pengennya kan sholat di masjid. Itu berarti ada iman tuh. Ya. Saking capeknya, ya kan? Kerjaan kantor lembur. Contohnya apa? Bangun subuh jam berapa? 4:30. Ya, pas komat. Itu aja penyesalan tuh. Astagfirullahaladzim. Karena sering nyalain istri juga Pak ya. Sama saya juga kadang suka nyalain istri. Kenapa nggak dibangunin? Tuh kan? Apa jawaban istri biasanya Bu? Melihat mukanya kayaknya capek banget gitu kan? Apa? Kesian gitu kan? Ya Allah. Ya keburu sih, alhamdulillah kita keburu. Cuma yang biasanya kita beberapa menit, setengah jam, 1 jam sebelum itu kita udah bangun, kita pas azan saja itu berasa itu masya Allah itu ada iman tuh. Kalau kita masih merasa begitu, itu berarti Allah masih sayang sama kita Pak. Tapi kalau udah untuk terat ya Allah. Ya. Kalau ada perkataan begitu, ini harusnya dia banyak istighfar. Ya. Udah nggak apa-apa nanti aja. Kalau ada perkataan begitu, ini waswas syaitan ini. Kalau ada yang kurang biasanya ya Allah, apa ya? Masa berarti belum duha ya? Ada iman tuh. Ya. Jadi hal seperti ini mukmin tuh Allah berikan tuh sinyal-sinyal keimanannya. Kenapa? Antara iman dengan apa tadi? Dengan malu itu saling bersama. Kalau dicabut yang satu, tercabut juga yang berikutnya. Maka lihat coba orang-orang yang berbuat maksiat, nggak ada rasa malu itu. Kenapa? Imannya lagi dicabut. Nah kalau pada saat imannya dicabut, dia meninggal dunia, bagaimana dia bertanggungjawaban dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Nah, ini yang ke-7. Yang ke-8, keutamaan malu. Itu malu pahalanya adalah surga. Malu itu pahalanya adalah apa? Surga. Ya. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Apa kata Nabi? Al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Malu itu adalah bagian dari iman. Tadi sudah kita bahas. Ya. Kemudian kata Nabi, iman itu tempatnya di surga. Ya. Maka orang yang punya sifat malu berarti dia sedang mempersiapkan dirinya untuk masuk surga. Ya.
Tapi orang yang membuang sifat malu, maka dia sedang apa? Mencoba untuk melangkah ke tempat yang mencelakakan dirinya. Kemudian kata Nabi, wal bada'u minal jafa. Perkataan kotor bagian dari tabiat kasar. Wal jafa'u finnar. Sedangkan tabiat kasar itu apa? Tempat yang layak adalah apa? Di neraka. Nah, ini memang secara khusus Nabi SAW sebutkan tentang contoh perkataan. Ya, orang malu kalau kemudian dia orang yang beriman itu kalau mau berkata yang apa? Yang mau dikatakan dia pikir dulu. Kira-kira kalau perkataan ini sesuai dengan agama, saya katakan. Atau perkataan ini tidak menyakiti orang, saya katakan. Atau memberikan pelajaran ilmu, saya katakan. Tapi kalau perkataan ini menyakiti orang, mendingan tidak usah ditahan. Itu orang beriman. Ya. Sebab kata Nabi SAW, wal bada, yang namanya apa namanya? Perkataan yang kotor, perkataan yang apa? Yang kasar, itu adalah apa? Tabiat yang buruk. Ya. Dan Nabi kita SAW tidak pernah mengajarkan begitu. Ya, orang Muslim itu menjaga apa? Lisannya. Ya, kalau memberikan nasihat, dia juga apa? Menjaga lisannya. Kalau kemudian dia bermuamalah, dia menjaga apa? Lisannya. Tidak, justru orang yang mukmin itu kata-katanya itu apa? Kotor, jorok, kasar, menyakitkan. Ini sekali lagi akhlak, gitu ya. Kita berhati-hati. Ya. Jangan sampai kemudian apa perkataan kasar dibalas dengan perkataan kasar juga. Tapi perkataan kasar dibalas dengan senyuman, boleh. Perkataan kasar dibalas dengan nasihat, boleh. Ya. Karena orang mukmin itu menjaga apa? Tabiatnya. Jangan sampai kemudian apa? Dia keluar daripadanya kata-kata yang apa? Yang kotor. Ya, wal badan itu badi itu artinya dia kotor. Ya. Enggak layak dia. Ya. Nah, ini jangan sampai di rumah tangga kita Bapak Ibu keluar kata-kata yang apa? Yang kasar, yang kotor, yang jorok, enggak boleh. Ya. Kenapa Nabi kita SAW senantiasa membiasakan kalimat-kalimat yang baik. Ya, gitu. Manggil anak-anaknya dengan apa? Bundanya, manggil istrinya dengan ungkapan-ungkapan yang apa? Yang bagus. Dibiasakan. Dan dihilangkan sejauh-jauhnya perkataan-perkataan yang apa? Yang kotor, yang kasar. Ya, suami sama istri tinggalkan itu. Ya, perdebatan di depan anak-anaknya. Karena yang namanya lagi sedang marah boleh jadi dia keluar apa? Keluar dari aturan. Ya, dari jalur. Tapi kalau marah pun Nabi kita SAW itu pasti berzikir. Nabi kalau marah itu imma wajahnya itu apa? Nampak merah pada wajahnya, atau imma yang berikutnya Nabi selalu mengucapkan zikir. Allahu Akbar. Bukan begitu. Ya, subhanallah. Bukan demikian. Nabi SAW itu kalau marah yang keluar justru apa? Zikir, bukan nama-nama binatang seperti sekarang. Ya. Itu bukan tabiat seorang muslim, bukan tabiat seorang mukmin. Kita nih yang ngaji, insya Allah kita coba apa? Kita jaga itu. Jangan ada kebun binatang di rumah kita. Kebun binatang ada di mana? Di sana. Ya, ya. Jangan sampai gitu. Nih dalam masa kondisi kayak begini nih, ini udah tanggal berapa? 10 gitu ya. Janganlah kita saling apa? Membinatangkan orang lain, saudara kita di seberang sana. Kita jaga gitu. Ya beda pilihan silahkan, gitu ya. Beda coblosan silahkan. Tapi jangan apa? Jangan membedakan kita. Saya mukmin, dia mukmin yang nggak tahu aja. Dia mukmin juga, dia saudara kita. Ya kita jaga apa? Ucapan-ucapan kita. Ya jangan kita berikan gelaran-gelaran yang di sana, yang di sini dan seterusnya dengan gelaran-gelaran yang buruk setelah kita beriman. Ya Allah Subhanahu Wa Taala itu melarang kepada kita. Ya di mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ya. Jangan kalian saling melemparkan
gelaran-gelaran yang buruk, ya. Tak boleh, karena ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan dari seseorang yang melapisi dirinya itu dengan sifat malu. Maka orang yang memiliki sifat malu ini apa buahnya? Dia dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupannya. Ya. Karena tadi sudah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu adalah kebaikan semuanya. Justru Allah melapisi diri kita dengan kebaikan semuanya. Dan orang yang memiliki sifat malu itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala keburukan. Karena malu itu agama. Malu itu adalah porosnya akhlak di dalam agama kita. Maka hendaklah kemudian kita sekarang mentazkiyah diri kita untuk memiliki sifat sifat malu, yaitu malu dalam pengertian meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh agama, untuk beralih kepada perkara-perkara yang justru diperintah oleh Allah. Ketika kita meninggalkan perkara tersebut, perkara yang dilarang oleh Allah, maka kita sedang melapisi diri kita dengan sifat malu. Mudah-mudahan kita bisa banyak mengambil faedah dari beberapa pelajaran ini, dari tema yang kita angkat ini, ya. Dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita buka sekarang forum tanya jawab. Ya, kita lihat dulu beberapa pertanyaan yang sudah sampai. Bagaimana jika dulu kita nggak punya malu, dalam artian mungkin banyak berbuat maksiat, mungkin karena sering melihat maksiat, bagaimana menimbulkan sifat malu untuk orang dewasa yang sering bermaksiat, menumbuhkan sifat malu untuk anak-anak. Sama, bahwasanya kalau kita agar supaya kita punya sifat malu, hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam langkah hidup kita. Innahu huwas sami'ul basir. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah melihat gerak-gerik kita. Karena aina ma kuntum, dimanapun kalian berada, Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Kalau kita malu kalau kemudian kita berbuat maksiat atau bahkan melihat maksiat. Nah, ini tontonan-tontonan ini, yang sekali klik atau salah alamat, contohnya muncul yang begituan, kita hadirkan Allah. Allah sedang melihat saya delete, tinggalkan. Yang saya cari bukan ini, tinggalkan. Maka kalau Allah senantiasa hadir pada diri kita, tentunya dengan ma'rifah Allah yang terus kita gali, maka insya Allah Allah akan jaga kita dari maksiat. Nah, perkara ini banyak orang yang kadang-kala suka meremehkan perkara-perkara seperti ini. Banyak orang yang kemudian berikutnya, di poin berikutnya suka salah di dalam memahami sebagian hal yang sampai kepada dia. Yaitu dia katakan, nggak apa-apa sekali, Allah juga Maha Pengampun. Ini jelas nggak boleh. Kan gitu suka ada kan? Nggak apa-apa lah, nanti juga saya bertaubat. Ingat, yang diinginkan oleh Allah bukan sifat seperti itu dalam memahami taubat. Memahami taubat itu manakala kita tergelincir karena mengikuti hawa nafsu kita, bukan karena menyombongkan diri. Kalau tadi itu kan kita sombong. Kita menganggap bahwasanya memang betul Allah Maha Pengampun, tapi Anda salah menempatkan pengertian penerima taubat di posisi seperti itu. Di kadang ada orang yang suka meremehkan begitu. Ya Allah Maha Pengampun, nggak apa-apa lah, nanti juga diampuni oleh Allah. Justru orang yang malu, nggak ada tuh istilah seperti tadi. Istilah seperti tadi dibuang. Intinya enggak. Jelas benar Allah Maha Pengampun, tapi saya tidak ingin menorehkan maksiat di dalam diri saya. Maka Allah jaga orang yang seperti itu. Jadi tontonan-tontonan maksiat atau
pendengaran maksiat ditinggalkan. Ya bagi ibu-ibu misalkan, ya majelis misalkan ghibah, dengerin hal-hal igawan yang belum tentu benar, lebih baik ditinggalkan atau dinasehati. Ya, dinasehati untuk tidak terus ngobrol seperti itu. Alihkan dengan tema yang lebih baik, tema kebaikan pembicaraannya. Kalau tidak bisa, ya udah ditinggalkan. Supaya kita tadi terjaga sifat malu kita dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan anak-anak kita. Ajarkan kepada mereka tentang sifat malu ini. Sama, orang yang dewasa juga kan kita belajar nih dari apa yang dituntutkan oleh Nabi SAW. Oh, yang dimaksudkan malu itu adalah malu kalau dia berbuat maksiat nggak ditinggalkan. Harus dia tinggalkan ke maksiat. Malu kalau tidak menghidupkan sunnah Nabi, harusnya dilakukan sunnah Nabi. Malu kalau tidak membaca Al-Quran, harusnya dibaca Quran. Jadi sampaikan kepada diri kita. Begitu pula sampaikan kepada anak-anak kita. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana rasul-rasul yang lainnya mengajarkan salah satu akhlak. Apa itu bunda? Sifat malu. Ya, yaitu seseorang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya karena dia takut akan azab Allah dan apa yang dituturkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang bermaksiat. Maka hendaklah kamu malu kepada Allah. Ya, ajarkan kepada anak-anak kita. Malu kalau sudah dewasa tapi nggak bisa cara mandi junub. Malu kalau sudah dewasa tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Malu kalau sudah dewasa tapi kemudian tidak sholat berjamaah bagi laki-laki. Malu kalau sudah dewasa kemudian dia tidak pintar memasak, tidak pintar menata rumah bagi yang perempuan. Ya. Malu kalau bagi perempuan untuk dewasa tapi keluar tidak menutup awal ajarkan oleh kita. Supaya anak-anak kita itu juga memiliki sifat sifat malu. Sebagaimana Nabi mengajarkan kepada para sahabat Nabi SAW. Para sahabat kemudian datang ke rumah mengajar kepada anak istrinya apa yang disampaikan oleh Rasul SAW. Ini sama kita. Enggak mungkin pekerjaan ini pekerjaannya di depan saja, enggak. Tapi bapak ibu sampaikan juga kepada keluarga di rumah. Ya tentu memang butuh kesabaran. Tetapi insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mengingatkan orang tua malu sholat di masjid? Ya jangan malu. Ya. Laki-laki itu sholat di masjid, kecuali memang kalau ada uzur yang dibenarkan. Ya. Tapi masya Allah sepanjang kita masih bisa datang ke masjid walaupun diantar dengan kursi roda datang ke masjid. Ya. Bahkan masya Allah itu video mudah-mudahan insya Allah bukan isapan jempol ya. Ada orang yang sambil membawa oksigennya, itu kan? Dia sholat di masjid. Ini hal yang luar biasa. Masa hanya sekedar kita pusing-pusing sedikit, kemudian kita sholat di rumah. Laki-laki harus sholat di masjid. Walaupun sudah tua, jalannya juga ya nggak usah terburu-buru, tapi tetap sholat di masjid. Ya. Ini kayak orang tua kita ini, masya Allah. Semoga Allah memberkati mereka. Ya, datang ke masjid. Ya. Kalau memang sudah tahu, sudah sepuh, ya, sudah berapa 80, 90, tapi masih kuat ke masjid, masya Allah. Nikmatnya wajib disyukuri banget ya. Saya juga insya Allah saling kita mendoakan, mudah-mudahan kita nggak pernah terlepas dari masjid sampai akhir hayat kita. Ya, pengen kita itu terus sholat berjamaah di masjid. Ya kalau kita tahu sekarang jalannya udah pelan-pelan, ya dinikmati. Ya. Tapi ya diatur waktunya, kan gitu kan? Ya tentu datang setengah jam sebelum adzan, jangan datang pas adzan, ya tapi jangan terus. Karena ya jalannya udah nggak seperti anak muda lagi. Kalau anak muda kan bisa cepet gitu. Ya. Kalau memang harus berkendara, insya Allah Allah akan balas. Dan ingat tadi sudah dijelaskan Allah memiliki sifat syakur, yang maha mensyukuri kebaikan hambanya. Allah tahu tuh apa yang dilakukan oleh hambanya. Tapi yang jelas
malu kalau sholat laki-laki di rumah walaupun sudah tua. Ya, nggak ada halangan, masih bisa berdiri, masih bisa jalan, datang ke masjid. Malu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan dengan lembut, Pak, di masjid laki-laki itu wajibnya ke masjid. Masya Allah, Pak, langkah-langkah Bapak itu menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Pak, kalau orang datang ke masjid, Masya Allah, ketemu banyak saudara-saudara seimannya. Pak, kalau datang ke masjid, insya Allah ada apa? Ada nasihat. Pak, orang kalau datang ke masjid jalan itu dinaungi oleh para malaikat, diberikan cahaya nanti di hari kiamat. Itu hal seperti ini disampaikan dengan lembut kepada orang tua kita. Atau yang berikutnya yang terakhir, Pak, kalau berangkat ke masjid jangan lupa panggil saya, kita bareng. Ya, saya sering lihat tuh, Masya Allah, anak-anak muda itu nuntun, nggak tahu itu mertuanya atau bapaknya, tapi saya yakin itu orang tuanya ya, nuntun jalan pelan, ya, Masya Allah sampai ke masjid ini pahala besar. Ya, orang tuanya juga jadi apa? Semangat. Ada juga di satu masjid itu pasti bareng anaknya, Pak. Itu memang dia menuntun saya ke masjid. Allah, enak dengarnya. Ya. Karena memang orang yang sudah tua kan banyak uzurnya, ya, banyak apa? Uzur. Nggak apa-apa kalau kemudian datang ke masjid nanti ada apa? Kursi, nggak bisa kemudian apa ruku, nggak bisa sujud, nggak apa-apa. Yang penting datang ke masjid. Paksakan untuk datang ke masjid walaupun sudah tua. Ya. Ini tentu pertanyaan tadi untuk apa? Muslim kan gitu ya, untuk Muslim. Kalau ibu-ibu kan di rumah. Ustaz, apakah termasuk perbuatan memelihara rasa malu jika kita wanita menahan diri dari eksis di media sosial? Iya, ya termasuk. Karena wanita itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, memang ini serbuan media yang luar biasa di zaman kita gitu ya. Kadang kita suka latah dengan banyak orang. Padahal kita punya din, punya agama, ya. Ya bukan berarti kemudian wanita nggak boleh nggak boleh ekses, ya boleh ekses sama suaminya kan bagus, gitu kan, ya. Tapi kalau ekses sama yang mungkin ratusan ribu viewernya, betul nggak sih? Takut salah gitu, atau jutaan. Kemudian dia tampilkan wajahnya, kemudian dia berjalan lenggak-lenggok walaupun maaf pakai jilbab rapi. Ini kalau bisa dia malu. Ya kalau bisa dia malu. Gimana Ustaz kalau kemudian yang berkaitan dengan promosi baju misalnya, kan bisa pakai cara media yang lain. Bisa kan? Kan bisa. Iya kan? Pakai apa itu namanya? Kan bisa pakai alat peraga. Ya, kalau hanya duduk misalkan tidak bergerak masih mending lah, masih oke lah, nggak apa-apa, gitu kan? Tapi ditutup wajahnya misalkan. Ya, ini kadang suka terlihat bagi kita, jujur saja. Ya Allah, dia melenggak-lenggok kemudian berputar sana, untung nggak jatuh. Kalau jatuh malu, ya. Jadi termasuk sifat Sifat malu. Ya, dijaga benar seorang wanita. Ya, kekhususan yang Allah berikan kepadanya, kemuliaan yang Allah sandingkan kepada wanita ini dijaga benar. Dan kata para ulama, para istri-istri Nabi itu semuanya Masya Allah, para sahabat pun mereka itu menjaga istri-istri Nabi luar biasa. Gak sembarangan bertemu dengan mereka, kecuali pakai satir, kecuali pakai hijab, gitu. Ya, dijaga benar. Ketika masuk ke dalam kendaraan, maksudnya yang diletakkan kemudian dibopong oleh para sahabat, dijaga benar. Ya, masuknya dari mana, kemudian juga mengetuk pintunya dan seterusnya, itu dijaga benar. Bukan justru seperti yang sekarang. Ya, bikin video suami istri kadang-kadang, gitu ya, dalam posisi-posisi yang sebenarnya tidak layak. Ini sekali lagi kita bicara tentang akhlak yang sedang kita ajarkan di sini. Itu sifat Sifat malu. Ya. Lebih baik kita mendapatkan pahala dari Allah, kemuliaan dari Allah, ya,
daripada kemudian dari manusia atau ucapan-ucapan dari manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari hal-hal seperti itu. Jika kita berniat ke masjid tertentu yang jauh dari rumah kita dalam rangka bersafar dan sholat di sana, bagaimana ini? Dan sholat di sana apakah boleh? Jika kita berniat ke masjid tertentu yang jauh dari waktu kita safar kali ya, waktu kita safar kita sholat di masjid tertentu, sholat di sana, apakah boleh? Ya boleh saja. Ya. Cuma orang kalau lagi safar, ya, kalau lagi safar, tuntunannya kan harus diletakkan pada tempat-tempatnya ya. Yaitu yang pertama, orang kalau safar ambil tuh sarana untuk apa? Jamak dan qashar. Apabila memang apa? Memenuhi jaraknya. Jumhur ulama menyebutkan memang jaraknya lebih dari 80 km, 83, 85 km boleh. Tetapi sebagian juga menyatakan, menjelaskan bahwasanya apa? Yang penting dia sudah masuk ke dalam urf safar, ya berarti dia sudah apa? Boleh. Walaupun belum jarak seperti itu. Ya, dua-duanya boleh. Ya, kalau urufnya kita sudah ini keluar dari wilayah kita, safar, ambil. Tentunya yang pertama, ambil tuh rukhsah dari Allah SWT di jamak dan qashar. Tapi kemudian yang kedua, kalau kita sholat berjamaah dengan orang-orang yang mukim, maka tetap kita ikuti mereka. Ya, kita sholat di masjid tertentu yang di wilayah kita lagi udah masuk safar tadi gitu, sholat silakan. Ya, kalau ini pertanyaannya bagi bapak-bapak gitu kan, ya gabung dengan apa? Jamaah sholat, jangan menyendiri, gabung. Dan ini pendapatnya insya Allah lebih benar. Karena kata Syekh Utsaimin dia lebih banyak dapatnya tuh, ya, yaitu dapat sholat apa berjamaah, kemudian dia juga dapat apa keutamaan safar, ya, itu dapat dia. Jadi dia sholat bersama mukim, berarti misalkan ngikutin orang yang mukim iya, tapi setelah itu dia memisahkan diri untuk kemudian dijamak dan qashar dengan sholat berikutnya, gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya bolehkah sholat, ya boleh sholat boleh di jam di masjid tertentu, dan tentunya apa? Ya sepanjang itu masjid kan gitu kan, ya sepanjang itu masjid. Jadi sholat di masjid boleh silakan, dan dijamak di qashar silakan. Ya dijamak di qashar karena Nabi SAW kalau melakukan safar tidak pernah kecuali Nabi menjamak dan mengqashar apa? Sholat. Ya sepanjang memang apa? Dia kedudukannya sebagai apa? Musafir, orang yang apa? Safar. Apakah termasuk hilangnya rasa malu bila seorang wanita sering menunjukkan perhiasan yang dia kenakan, pakaian-pakaian non-syar'i yang masih membentuk melakukan tubuhnya, namun ketika ada lelaki yang terus memandanginya, dia malah risih. Loh, ya unik juga ya. Harusnya dia malu. Ya, harusnya apa? Dia malu. Ya. Kalau dia menunjukkan perhiasan, buat apa ini? Ya. Kalau sekedar kalau dia perhiasannya itu kebanyakan jatuhnya nanti kepada hal-hal yang justru maksiat kepada Allah, ria, gitu kan? Atau fakhr, sombongan, kebanggaan, ujub. Ini nggak perlu, ditutup. Ingat, Islam datang adalah untuk menutup pintu-pintu maksiat. Ya. Kalau perhiasan-perhiasan itu tak perlu ditampakkan. Bahkan dalam ayat disebutkan jangan kalian memungkulkan kaki kalian, bermaksud untuk apa? Supaya orang tahu ada perhiasan pada tubuh kalian. Dilarang. Ya. Jadi biasa saja kita memakai perhiasan yang biasa saja. Bahkan termasuk pakaian kita, pakaian yang yang biasa, yang tidak harus kemudian bertebaran perhiasan di sana sini. Ya. Ada yang nggak tahu lah kalau misalkan di baju gitu kan, kancingnya dari kancing emas misal, ya. Kemudian apalagi itu bros-brosnya
harusnya itu dari emas, nggak perlu. Ya karena ini bisa menimbulkan tadi kalau tidak fakhr, kesombongan atau ujub, dan sombong dan ujub itu juga hal-hal yang harus dijauhkan. Ya. Jadi pakaian-pakaian pun, pakaian-pakaian pun jangan memakai pakaian-pakaian yang menampakkan lekukan apa? Tubuh. Jangan. Ya Nabi itu melarang untuk apa wanita muslimah seperti itu. Nanti akan datang di akhir zaman para wanita yang apa? Dia berpakaian tapi apa? Telanjang. Maksudnya kata Imam Nawawi, dia berpakaian tetapi bagian tubuh dalamnya kelihatan. Nah, itu dia berarti telanjang. Ya tutup, betul-betul apa nggak kelihatan. Kalau pakai jilbab rapi, jubah sampai ke bawah, tapi merekat. Apa namanya? Apa namanya? Jeplak. Jiplak apa sih? Rekat lah. Gitu ya. Rekat apa sih? Kalau orang Betawi bilang itu apa? Ketat. Iya. Iya, ketat juga ya. Ya ini nggak ada faedahnya itu pakaian. Ya, nggak ada faedahnya. Saya kadang-kadang suka mikir ya, maksudnya saya sekarang sudah astagfirullahaladzim. Ini wanita muslimah kok pakai pakaian begitu. Udah gitu sekarang banyak wanita muslimah kok merokok. Iya betul ya. Pakai jilbab ibu, merokok. Ya Rabbana. Ini dia ngaji di mana ya? Saya heran gitu. Oh itu enggak 1, 2 puluhan saya sering dapat. Jadi di berbagai perjalanan pakai jilbab tapi ngerokok, anteng saja gitu. Kita yang lewat, kita kan pakai jenggot, dia nggak malu itu. Minimal dia taruh kayak di kantongnya dulu gitu kan. Ada pegangan di tangannya. Allah musta'an. Saya kadang-kadang suka, ya Allah, dia di mana itu? Saya sih tidak ingin mengatakan mendingan lepas saja, itu juga salah. Gitu ya, itu juga salah. Cuma saya, ya Allah ini dari mana gitu? Apa dia nggak malu sama orang itu? Ya, ya sama. Mungkin Pak Haji yang lewat, kita kan pakai peci putih walaupun belum haji misalkan gitu kan. Nah, harusnya dia kan malu gitu ya, ditutupi atau dia langsung buang nanti gimana dia caranya gitu. Nah itu tadi yang saya sampaikan di awal, itu banyak orang yang istilahnya berbuat sesuatu yang sebenarnya udah dilarang oleh agama tapi dia masih melakukannya. Udah gitu pakai ya tadi inisial kemuslimannya. Ya. Maka yang bapak-bapak ini ya malulah kita gitu ya. Kalau kemudian pakai peci haji tapi kemudian makan sambil apa? Jalan sambil berdiri gitu. Malulah kita. Gitu loh ya. Jangan sampai gitu. Malulah peci haji gitu kan. Tapi kalau azan udah berkumandang masih ngobrol ya di rumahnya. Harusnya apa dia berangkat? Nah, seperti ini sama dia dengan muslimah. Malulah. Udah jilbabnya panjang gitu kan. Tapi kemudian kok suaranya tinggi banget. Udah gitu yang didengarkan adalah gibah lagi. Harusnya dia malu. Ya jangan sampai begitu. Ya. Nah, ini juga sama nih. Jangan sampai berpakaian tapi apa? Telanjang. Yaitu menampakkan apa? Lekuk-lekuk tubuhnya. Dan itu kata Nabi siapa tuh? Ciri dari apa? Kaum yang diancam dengan neraka. Ya, kaum yang diancam dengan apa? Neraka. Ya Allah, ini pertanyaannya satu lembar begini panjang banget ya. Kayak surah Al-Baqarah 283. Saya bingung guys. Ini curhat nanya nih. Jadi bedakan forum nanya dengan forum curhat gitu. Kalau forum curhat nanti di apa itu ada tuh tanya apa? Tanya Ustaz ya. Di itu kan ada kan tanya Ustaz. Cuma intinya apa nih? Apa namanya? Masih ada kaitan apa tidak? Iya ini benar-benar curhat ini. Oh ini anak laki-laki. Ditulis di rumah. Intinya apa? Kalau kita dapati orang tua kita punya watak misalkan keras, watak yang kadang-kadang suka apa namanya berpihak, ya memang harus sabar ya. Harus sabar ya.
Saya juga ikut mengalami ya. Satu sisi memang maaf ya, kenapa disuruh kalau kita habis berumah tangga kita punya apa? Rumah sendiri gitu ya, walaupun misalnya kontrak gitu. Karena kadang-kadang kalau bersama ibu atau bersama ibu mertua misalkan gitu, memang kadang-kadang suka banyak ketidak apa? Nyamanannya kan gitu. Ya sama termasuk kita sama ibu kita sama bapak kita yang memiliki watak keras. Ya, harus sabar memang. Kita tentunya yang ngaji harus lebih sabar dari yang tidak ngaji. Yang ngaji harus senantiasa lebih berakhlak daripada yang tidak ngaji. Ya, menghadapi orang-orang yang punya watak keras, watak tabiat kasar, kita ngerti tadi itu dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wal badi'u minal jufa. Ya, kata-kata kotor, kata-kata keras itu adalah dari sesuatu tabiat yang apa? Yang jelek, yang buruk. Sedangkan itu tempatnya yang lain adalah di neraka. Artinya kita menjauhi itu hal seperti itu. Nah, bagaimana misalkan bisa berhadapan dengan orang situ? Satu sabar tadi. Ya, sabar tapi sambil apa? Diberikan apa? Nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran. Ya, tanpa harus menggurui orang tua kita, tapi kita berikan nasihat. Kalau kemudian orang tua kasar sama kita, tapi kita jawab dengan halus, semoga itu jadi pelajaran buat dia. Mungkin dia akan terbetik di hatinya, Masya Allah, anak saya kok ini banget ya, halus banget, nggak pernah apa, malah lebih tinggi dari saya. Padahal saya selama ini apa, kasar sama dia. Mudah-mudahan sampai ke situ. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya tentu menghadapi keluarga yang masih punya tabiat kasar seperti itu, memang harus diajak apa? Diajak ngaji, diajak berilmu. Ya, diajak apa? Berilmu. Dengan berbagai cara. Dengan berbagai apa? Cara. Entah itu dengan tontonan yang baik, ya, sediakan. Kalau orang tua itu kadang-kadang mungkin maaf ya, mungkin apa? Dia malas untuk berangkat, ya. Tak kasih tontonan apa namanya TV yang apa? Yang ada kajiannya supaya dia dengarkan itu semuanya. Atau mungkin kasih apa? Kasih buku supaya dia baca. Ibu saya termasuk di rumah itu masih suka banget baca buku. Kita taruh tuh di depan tuh buku-buku yang dia bisa baca. Walaupun buku-buku apa? Kutai, buku-buku saku. Ya, jadi ya jangan kasih buku yang begini, ya kan? Ya pasti yang nggak mau baca, ya kan? Kasih yang ringan dibaca. Masya Allah ibu saya itu itu dibaca. Ngerti atau enggak? Ya kita doakan mudah-mudahan insya Allah apa? Nyampe apa yang kita maksudkan nyampe, gitu kan? Dibaca atau tadi ajak juga apa ke majelis ilmu, gitu ya? Atau kemudian kalaupun ada masalah, mungkin ini beberapa nih ya, ini beberapa kasus saja diajak kemudian apa ketemu dengan orang yang memang bisa menyelesaikan masalah supaya dia mendengarkan juga nasihat. Hal banyak cara yang baik yang insya Allah bisa dilakukan. Ya, datangkan ustaz misalkan ya, saling apa tanya jawab. Orang tua ini kadang-kadang suka kekeh sama anaknya sendiri, tapi sama orang lain dia mendengarkan biasanya, dihadirkan. Jadi hal seperti itu bisa dilakukan insya Allah. Ya. Wanita ketika keluar rumah Allah memerintahkan untuk menutup aurat. Iya. Qadarullah sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu. Apa hubungannya aurat dengan pemilu? Ada loh belum selesai ini. Tapi ini di sini di titik ini aja hubungannya apa nih? Ada caranya akan kita pilih agamanya. Ya, cara tersebut mungkin baik, akan tapi keluarga beliau anak perempuannya tidak menutup aurat. Ini tahu nih ya maksudnya, ya kan? Apakah orang tersebut bisa kita pilih, gitu ya? Wallahu a'lam. Yang jelas apa? Kalau yang dimaksudkan kita memilih siapanya, yang kita perhatikan dia untuk sisi pemilihan, kan gitu? Dianya, ya. Ini pun tentunya atas nasihat para ulama kita melakukan pemilihan juga apa? Untuk memperkecil mudarat yang kemungkinan apa? Muncul. Sebagai bagian dari ikhtiar kita. Ya, dan maaf, kita pun melakukan ini bukan karena nafsu kita, enggak. Para ulama pun apa? Telah menjelaskan kepada kita. Terhadap orang yang berbeda pendapat silakan, tapi jangan saling mencela. Yang tidak memilih silakan. Ya. Tapi yang bagi yang memilih, sekali lagi kepada pertanyaan tadi, yang kita yang pilih adalah orang yang kita akan pilih, gitu ya. Dan
Kan ada Ustaz keterkaitan dengan keluarganya, ya tidak ada yang sempurna memang. Tidak ada yang apa? Sempurna. Ya. Tapi kita lihat minimal yang akan kita pilih kira-kira insya Allah dia dekat nggak dengan apa? Dengan Allah. Dia takut nggak dengan hukum Allah? Ya. Kan Nabi mengajarkan kepada kita kalau kita melihat yang nampak pada kita, kan gitu kan? Soal hatinya di dalamnya itu urusan siapa? Urusan Allah. Tapi bagian ikhtiar kita lihat, masya Allah dia itu maaf sama orang tua itu apa namanya patuh banget. Kemudian apa? Dia rendah, dia cium tangan orang tuanya, gitu kan? Kemudian perkataannya juga apa? Tidak kotor, perkataannya apa? Insya Allah bagus, terjaga. Sama ulama, insya Allah dia juga apa? Suka minta nasihat, dekat, kan gitu. Kita melihat yang nampak, bagian dari ikhtiar kita. Soal kemudian apa? Yang sesungguhnya kita nggak tahu. Apa kita bisa melek apa namanya hatinya, kan kita nggak tahu. Nabi SAW pun apa? Pernah menegur seorang sahabat yang membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah hanya karena sahabat ini punya alasan. Apalagi dia ucapannya itu cuma sekedar apa? Supaya enggak saya bunuh ya Rasulullah, kata Nabi. Coba kamu lihat hatinya, kamu bisa lihat, nggak bisa. Jadi kita hukumi yang ada. Ada orang yang kemudian maaf datang ke masjid ini. Kita hukum, masya Allah Pak, semoga istiqomah, kan gitu kan? Ini orang insya Allah baik. Karena ciri orang yang baik adalah salah satunya dia menegakkan apa? Sholat rutin. Tapi di rumahnya ada anaknya yang belum pakai apa? Jilbab, gitu. Apakah kemudian kita katakan, Pak, Bapak jangan datang ke masjid, Bapak masih jelek gitu. Ya, itu urusan dia dengan siapa? Dengan Allah. Ya, tapi kita kan doakan. Ya, ketika kita melintas ke rumahnya, ya Allah anaknya kok masih apa ngablak begitu. Ya, misalkan gitu, kita doakan gitu kan. Atau kita mungkin ya kita hadirkan majelis ilmu yang bisa apa? Berkaitan dengan keluarga supaya apa dia bisa hadir, kan bisa mungkin gitu. Jadi tidak mengeneralisir kemudian orang jadi buruk karena satu tertentu, ya karena satu sisi tertentu. Kita lihat yang nampak. Maka sekali lagi kalau pertanyaannya menukik kepada apa? Apakah saya memilih orang yang sepertinya walaupun misalkan keluarganya masih ada yang belum sempurna, kita lihat yang kita mau pilih. Semoga kalau dia terpilih, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan itu bukan untuk orang banyak saja, tapi justru teguran juga buat keluarganya. Siapa tahu kan begitu kan? Dia merasa apa? Saya ini pemimpin dan keluarga saya pasti dilihat oleh orang banyak, kan gitu kan? Malu dong kalau saya kemudian membiarkan anak saya tidak pakai jilbab misalnya gitu. Siapa tahu begitu? Kan kita nggak tahu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Jadi sekali lagi apa tidak ada di antara tiga yang mau dipilih pun itu apa sempurna? Nah, ada. Cuma kita pilih yang mudaratnya lebih apa? Lebih ringan. Gitu loh ya. Mudaratnya sekali lagi lebih apa? Lebih ringan. Di antara tiga ini mana yang lebih ringan? Gitu ya. Nah, itu yang kita pilih. Ya. Jadi kalau memang keadaannya seperti itu, ya kita minta tolong kepada Allah. Ya Allah, Bismillah. Kalaupun misalnya aku pilih ini memang belum sempurna, ya memang belum tidak ada yang sempurna gitu ya. Mudah-mudahan Engkau berikan kebaikan yang banyak gitu ya. Karena sekali lagi pemimpin yang baik akan menebarkan kebaikan. Ya, begitu pula pemimpin yang buruk, keburukannya pun akan tersebar di kalangan rakyatnya, di kalangan masyarakat. Maka ini bagian dari ikhtiar kita. Mudah-mudahan insyaallah Allah hadirkan pemimpin kita di setelah 14 Februari besok adalah pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pemimpin yang amanah, pemimpin yang selalu menepati janji, pemimpin yang baik sama orang tua, taat sama orang tua, ya pemimpin yang senantiasa dia baik juga sama rakyatnya. Dan semoga Allah hadirkan itu siapapun dia. Semoga Allah yang maha membolak-balikan hati, Allah balikan hati mereka semuanya ke arah apa yang dituntutkan oleh Allah di dalam agama ini dan apa yang dituntut oleh Rasulullah SAW. Allahu amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Cukup dulu kajian kita pada siang hari ini, dan insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita
istiqomahan untuk tetap memakmurkan masjid ini, salah satunya dengan kajian-kajian ilmu. Dan yang benar itu hanya milik Allah. Kalaupun ada yang kurang, ada yang keliru, itu milik manusia yang lemah ini. Kita mohon ampunan dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, yang sampai sudah disampaikan. Semoga kita yang mendapat ilmunya dapat menambahkan apa yang sudah disampaikan Ustaz. Informasi untuk kajian pekan depan insya Allah hari Ahad tanggal 18 Februari oleh Ustaz Latsmi Umar Bakar dengan tema 50 sebab terhindar dan siksa kubur. Itu saja dari banyak kita dari panitia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya.